Kita lanjutkan Bung Ginting. Kita lanjutkan. Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kaisang gitu kan. Jadi kalau kata Bang Kodari jangan samakan kemudian PSI dengan partai-partai lainnya maupun juga Kaisang di sana jika berada di dengan partai-partai lainnya begitu loh Bang. Ya. Jadi dalam sejarah politik Indonesia kehadiran Jokowi ini adalah fenomena politik. Nah, kita lihat bahwa PSI itu memanfaatkan Jokowi efek. Efek Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya sekarang antara 60 sampai 80%. Nah, ini ceruk ini yang akan diambil oleh PSI. Karena itu seperti saya bilang tadi, PSI casingnya muda, tapi mesinnya ada mesin manula dalam hal ini Presiden Jokowi. Kita bisa lihat misalnya, ya. Misleading analisis ya. Ini analisa yang menyesatkan. Tadi PSI sudah mengatakan bahwa Kaisang itu bukan pohon yang bisa dipindah-pindahkan ke sana sini. Sebagai human political ya, dia punya pemikiran dan pilihan-pilihan sendiri. Tadi Presiden sudah mengatakan bahwa dia anak-anaknya punya kebebasan. Jadi kalau kita tarik terus lalu mencoba kompli antara Kaisang dengan aktor politik itu justru memperkeruh ya keharmonisasi yang terjadi dalam politik, bahwa kita demokrasi dan kebebasan. Perjuangan sedang berusaha merangkul PSI ini. Bukan soal rangkul. Ketimbang konfrontasi mau digandeng. Ya, semua orang kan punya analisis sendiri ya. Soal rangkul merangkul bukan di sini tempatnya ya, apalagi sesama jenis ya, ini bahaya juga ya. Nah, jangan ya. Yang penting adalah rangkulan politik, Bang. Iya, rangkulan politik itu harus mesra ya. Harus mesra dan harmonis ya. Jangan dimaknai harfiah ya, Bang, kita ya. Bukan, harus mesra dan harmonis ya, dan punya komunikasi yang berbeda. Dipecat. Enggak, artinya enggak ada itu mungkin di relawan bisa. Di relawan bisa itu. Di PD kan udah banyak yang dipecat-pecatin. Karena sikap pandangan politik berbeda. Tidak ada yang dipecat. Tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah Budiman dipecat. Siapa? Budiman. Oh, tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah ada orang-orang yang tidak ingin berlama-lama atau terlalu lama di PDI lalu dia keluar. Ya, dia keluar. Enggak, Budiman faktanya setelah itu dia keluar. Iya, setelah dia keluar. Kan berapa hari kemudian itu partai dipecat. Politik manapun punya kebijakan sendiri, punya regulasi sendiri. Dimanapun saja ada. Ya, ketika orang keluar dari revolusi, dari fatsun, berarti artinya dia sudah tidak berada lama-lama di sana. Jawabannya gampang. Beda Budiman, beda Kaisang. Jadi satu anak presiden siapa tahu aja Hendi Gibran sama Pak Jokowi dipecat gitu loh. Kita nunggu itu. Biar Noel bisa belajar masuk ke dalam partai politik, tidak relawan terus gitu loh. Sehingga dia jadi memang pertarungannya adalah mengambil Jokowi efek itu bukan saja PSI, rebutannya adalah PSI dengan PDIP. Saya setuju dengan PDIP, terutama adalah di Jawa Tengah. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya bagaimana setahun yang lalu PSI sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tapi kemudian apa yang dikemukakan oleh Grace misalnya, kami seperti tidak dianggap. Kemudian coba ketika Ganjar diambil oleh PDIP dalam deklarasi 21 April, nama PSI tidak disebut. Maka kemudian ketika Prabowo mengunjungi kantor PSI, komentarnya adalah partai besar, orang besar mau datang ke tempat kami. Sementara di sisi lain ada partai yang kalau bisa kami harus dipanggil dan harus merangkak-rangkak gitu. Ini artinya bahwa PSI itu gerah dengan PDIP dan PDIP sampai sekarang tidak menerima itu. Maka kalau kita lihat misalnya, ya boleh silakan. Begini, karena kultur di PSI itu adalah egalitarian ya. Ya. Artinya saya dengan ketua umum, mungkin kalau Mas Kaisang ini karena masih baru ya, jadi belum bisa saya komentari banyak. Saya dengan ketua umum itu sering bercanda-bercanda, bahkan kalau bahasa anak sekarang tuh celak-celakan bahkan gitu ya.
Jadi di PSI itu nggak kaku gitu, nggak hierarkikal, bahasanya seperti itu ya. Sehingga begitu juga dengan bagaimana kami melihat dunia. Gitu, kami melihat dunia itu ya Anda manusia, saya manusia, Anda partai politik, saya partai politik. Sehingga ketika ada orang yang menghargai kita, ada orang yang menghormati kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati. Balik gitu ya. Maka ketika kami diundang misalnya ya ke acara-acara yang kaitannya dengan deklarasi dukungan partai politik terhadap Pak Prabowo, menurut kami itu adalah wujud penghormatan kepada kami. Sebagai wujud mutual respect kami kepada mereka, kami akan selalu datang. Apabila Mas Ganjar Pranowo mengundang kami, saya hakul yakin kami pasti akan datang. Kami pasti akan datang. Berarti nanti dampak dari Pak Prabowo datang ke tempat bro, berarti PSI kemungkinan besar untuk dukung Prabowo dong. Bagaimana ulang lagi? Bentuk pengakuan eksistensi. Ya. Kan kemarin Pak Prabowo datang tuh hadir. Ya. Memberi sebuah penghargaan yang luar biasa. Betul, untuk PSI. PSI sebagai kader partai muda. Nah saya yakin dengan sikap bro yang tadi itu, saya yakin nanti nggak lama lagi PSI jangan-jangan mendukung Pak Prabowo. Waduh, ya. Ya kan? Jadi Sebentar, saya ingin. Bang Noel, memang harus kita akui ya bahwa ikatan emosional kami ya dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, dengan teman-teman di Gerindra ya termasuk juga Bang Habib itu sangat baik sekali. Tentu ya. Akan tetapi berkoalisi itu kan variabelnya nggak hanya ikatan emosional. Artinya belum saatnya kami ini memutuskan sekarang ya, dan akan ada lagi prosesnya nanti, dan kami juga mengikuti. Kenapa masih alot banget Bang tarik ulurnya? Sambutan sudah terbuka lebar, kenapa nggak langsung dirangkul? Iya. Tadi kan sudah dijawab ya. Cicil berita, anggota ketua umum aja dicicil, apalagi dengan calon presiden. Tadi sudah saya jawab ya, kami menunggu hilal cawapres. PSI tentu harus mulai belajar mekar ya. Setiap partai itu ada tata caranya, ada adabnya ya. Dan tidak bisa disamakan PSI dengan PDI atau PDI dengan Gerindra atau dengan yang lain. Kita punya tata cara sendiri, punya adab sendiri ya. Dan kalau bagi PSI kedatangan Pro itu sudah sebagai suatu yang wah, kita tidak melihat sesuatu seperti itu, pasti ada perbedaan. Tetapi ada tata cara yang kita juga punya, yang ada juga meskipun anak muda, tentu hidup di dalam alam sekarang tidak hanya diisi anak muda, diisi juga dengan orang tua dengan tata krama yang berbeda. Dan itu juga coba dipahami, sehingga fleksibilitasnya itu di mana tempat bisa dipakai dengan cara yang berbeda. Ya, lain ladang, lain ilalangnya. Oke, ya. caranya Lain PSI tempat. cocok nggak dengan PDI Perjuangan? Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kalau di kandang macan, yang mengembek, ya harus mengaum. Kalau di kandang kambing harus ngembek. Kalau mengaum kabur semua. Jadi ada proporsionalitas, ada adaptasi yang harus juga dipelajari. Ya, gak mungkin kalau Habibur Rahman bilang sama Pak Prabowo, bro gimana? Oh gini, gak bisa begitu, beda-beda. Kalau di PSI mungkin bisa berlaku begitu. Semua punya fatsun dan etika tata krama sendiri, berkomunikasi internal. Ya. Sudah nyala Bang? Nah. Jadi secara garis besar ya, tata cara kita berinteraksi itu merupakan cerminan dari mindset. Kalau Pak Prabowo ini kan mindsetnya merangkul. Ya, Gerindra ini politiknya adalah merangkul. Jadi sebetulnya bukan hanya terhadap PSI, kita terhadap semua elemen politik kita merangkul. Itulah cara dan adab ya kami dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan semua partai politik. Coba bisa dicek. Bukan hanya dengan PSI, dengan PAN, dengan Golkar, gitu ya, dengan PKS, dengan Nasdem, itu yang kami praktekkan ya, dan itu yang diajarkan Pak Prabowo. Karena memang kami percaya ya, semua partai politik ini adalah elemen-elemen bangsa yang sebetulnya cita-citanya secara garis besar sama, merah putih, dan kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih begitu. Jadi kita nggak memperlakukan ada salah satu misalnya partai politik yang kita blacklist sebagai musuh, ya kan, sebagai kompetitor. Tidak ada seperti itu. Semuanya adalah sahabat. Kurang lebih begitu. Menurut saya patut diduga
PSI akan menjadi rumah baru bagi keluarga Jokowi. Jokowi merasa tidak nyaman lagi di PDIP ketika Megawati sudah memimpin partai selama 30 tahun. Wow. Kita tahu bahwa Jokowi ingin soft landing. Ketika Megawati lengser dari kursi presiden di usia sekitar 57, kemudian Saya punya tesis yang lain. SBY nanti SBY 65 tahun. Jadi tahun depan Jokowi 63 tahun. Dia masih butuh mainan baru. Maka mainan itu adalah PSI. Jadi judul kami tepat ya, kendaraan baru Jokowi? Tanda tanya? Iya. Patut Kendaraan diduga buat seperti gagasan Jokowi. Saya tidak menyebut Jokowi Oke. sebagai pribadi ya, gagasan Jokowi. Untuk memahami peta politik sekarang, kita harus mulai dengan membaca Jokowi. Jokowi itu bagaimana? Satu, cita-citanya Indonesia Maju 2045. Dua, dia sudah rumuskan prinsip-prinsip dasarnya. Infrastruktur, digitalisasi, hilirisasi, pengembangan SDM, dan IKN Nusantara. Siapa yang akan melaksanakan ini, itu yang akan dia dukung. Nah, untuk mengawal ini, dia akan kawal 2024, 2029, 2034. Karena itu, saya tidak yakin Pak Jokowi akan jadi pejabat di PSI, tetapi dia tidak di mana-mana, tetapi punya kaki di mana-mana. Nanti dia akan ada di berbagai partai politik. Itu tesis saya. Masih loyal di PDIP Bang atau pindah ke lain hati? Nanti dia tetap ada orang di PDI Perjuangan. Kejutan yang kita tunggu nanti ya. Mari ya, kejutannya kita tunggu Bapak-Bapak. Catatan Demokrasi akan segera Menarik kembali sesaat sekali. lagi.